Latar belakang, sebenarnya permusuhan antar Banten dan Belanda itu sudah dimulai sejak tahun 1996, ketika Belanda pertama kali datang ke Banten. Semenjak itu pun, kecurigaan Banten terhadap Belanda berlangsung, ditambah sikap Belanda yang kurang bersahabat dan ingin memonopoli perdagangan. Selain itu, pesatnya perkembangan Banten sebagai kota pelabuhan terbesar di Nusantara juga semakin menarik keinginan VOC untuk menguasainya. Keinginannya, Belanda ini melakukan cara kotor dengan memblokade kapal-kapal Cina dan juga kapal yang datang dari Maluku yang akan masuk ke Banten. Karena sering mendapat pertentangan dari rakyat Banten, Belanda kemudian membangun kota pelabuhan di Sunda Kelapa, atau kemudian pelabuhan itu dinamakan Batavia oleh Belanda pada tahun 1619. Sejak itu terjadi perebutan posisi sebagai bandar perdagangan internasional antara Banten dan Fok. Jalannya perlawanan. Sultan Haji yang terhasut kemudian bersekongkol dengan VOC untuk menguasai kerajaan Banten seluruhnya. Akhirnya pada 1 Maret tahun 1680, Sultan Haji menurunkan ayahnya yaitu Sultan Ageng dari tahta kesultanan dan mengangkat dirinya sebagai Sultan Banten. Tindakan Sultan Haji ini menimbulkan reaksi dari rakyat Banten yang tidak mengakuinya sebagai sultan. Akhirnya rakyat Banten ini berperang melawan VOC serta Sultan Haji demi kesetiaan mereka pada Sultan Ageng Tirtayasa. Sementara itu, Sultan Agung beserta pangeran berupa Baya dan Syekh Yusuf, menantunya, mendirikan markas di Lebak atau yang sekarang dikenal dengan Rangkas Bitung, melancarkan pertempuran dengan Belanda selama setahun. Namun sering menderita kerugian hingga Syekh Yusuf tertangkap. Berakhirnya peperangan. Pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh Fok pada ke-1683. Ia pun langsung dibawa ke Batavia dan dijadikan tahanan. Setelah Sultan Ageng digulingkan, Sultan Haji naik jati Raja Banten. Dengan tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC pun usai. Nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai yang dimunculkan dari Sultan Ageng Tirtayasa sebagai seorang pemimpin. Ia adalah pemimpin yang sangat amanah dan memiliki visi ke depan membangun bangsanya. Dilihat dari segi diplomasi, ia selalu menjaga jalinan kerjasama dalam bentuk politik maupun ekonomi yang saling menguntungkan. Dia juga kukuh mempertahankan martabatnya, termasuk ketika ia harus berhadapan dengan Sultan Haji, darah dagingnya sekalipun. Dalam mengembangkan negaranya, Sultan Banten bukan tidak menghadapi kesulitan dan tantangan.